Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat muda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Binsik, bincang-bincang asik. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nanti kita kulik siapa beliau. Yang jelas, mudah-mudahan sejarah hidupnya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, kita sapa tamu kita pagi ini, Pak Abdul Hakim, sarjana ekonomi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak Cacep Ilyas. Biasa aja, biasa aja dengan kita seperti ini aja, Pak. Memang saya sengaja undang Pak Hakim karena setiap kali saya ngajar di klien, setiap kali saya memberikan training motivasi, soft skill, hard skill di klien, yang terngiang beberapa orang di kepala saya, Pak. Salah satunya Pak Hakim. Kenapa saya selalu nyebut Bapak di setiap event training saya? Yang pertama, sorry nih kalau saya agak jujur ya. Dari beberapa member saya dalam pekerjaan, ya rata-rata berhasil, Pak. Alhamdulillah. Cuma yang prosesnya panjang, dapat pelatihan itu Bapak. Loading kayaknya, Pak. Tapi saya berkeyakinan, sejauh keyakinan saya sampai dengan saat ini nggak ada orang bodoh. Nggak ada orang bodoh. Jadi kayak keyakinan saya pun demikian, Pak. Nggak ada orang bodoh, tapi hanya ada orang males. Kan gitu ya, Pak. Yang males lah yang jadi bodoh kira-kira. Betul. Pak, kalau saya kulik kisah-kisah Bapak, ya saya sih pengen ini jadi obrolan yang jadi motivasi buat anak-anak muda nih, ya. Bapak kelahiran tahun berapa sih? Perkenalan dulu kali ya, Pak? Boleh, kenalin. Kenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Agus Abdul Hakim. Oh, Muhammad Agus Abdul Hakim. Oh iya. Di saat itu mungkin kedua orang tua saya punya cita-cita menjadi seorang yang berperilaku seperti Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammadnya ada Muhammad. Agus dicantumkan nama Muhammad. Dan di situ ada namanya Agus. Itu di situ pas bertepatan dengan memperingati 17 Agustus. Jadi Agusnya ikut. Oh, di bulan Agustus tapi enggak 17 kan? Pas 17-nya. Oh gitu. 17-nya Agus, dan Agus itu bisa dipanggil Gus itu cita-cita abah saya dulu. Saya itu kayak anaknya kiai dipanggil Gus gitu. Ustaz, Gus gitu. Ya. Terus Abdul Hakim itu artinya kaula yang bijaksana. Dengan harapan dan maksud mungkin orang tua saya itu punya anak yang bijaksana. Seperti sifatnya Kanjeng Nabi. Seperti itu sih, Pak. Jadi Muhammad Agus Abdul Hakim, lahir saya di Tegal 17 Agustus 1980. Oh, bener 17 Agustus. Bener, maksudnya saya katakan nih. Saya pikir cuma ini aja semangatnya. Ternyata benar 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi ketika saya pas hari itu udah diperingati seluruh Indonesia. Wah, iya benar. Itu sih, Pak. 17 Agustus tahun 1980. 80, berarti seumuran adik saya yang kelima. Jauh umur kita berarti, Pak. Cuma kenapa saya undang, ada sedikit yang harus saya kulik gitu ya, Pak. Karena saya mendengar waktu kita pernah satu kerjaan kan, ya. Oh ini orang ini kerjanya tuh nggak pernah libur, nggak pernah capek. Ini apa sih yang memotivasi dia? Tapi kalau saya ingat cerita-cerita waktu kita pernah satu kerjaan ya, Pak. Waktu itu saya kan pertama kali masuk tuh di salah satu perusahaan logistik tuh. Iya. Kan Bapak yang aktif tuh, Pak, minta KTP-nya, Pak. Buset, gua didata nih. Perasaan lu bukan senior, bukan HRD, didata, minta KTP-nya, Pak. Dicatat kayak orang iya aja gitu ya. Pak, ikut saya, Pak, ke lapangan. Wih, gawat nih orangnya. Wah, ini safety man banget gitu ya, safety officer banget. Begitu ikut. Ini dipoto. Ini bos gua apa bukan sih? Nggak tahunya cuma semangat Bapak itu yang membuat saya kagum, Pak. Dalam hati ini
meskipun kemampuan knowledge safety-nya masih, menurut saya ya saat itu masih minim, tapi ini orang pede banget gitu ya, pede nih nge-guide gua. Nah, Bapak pendidikannya yang saya tahu kan udah selesai S1 ya Pak, sarjana ekonomi ya. Dulu kan saya tuh yang kasih motivasi, lu harus kuliah. Hari gini nggak kuliah mah lu dianggap cemen, kira-kira gitu ya. Betul. Dulu SD Bapak di mana? SD saya di Tegal, di SD Semboja 1. Yang berikutnya SMP-nya sama di Masih di Tegal. Tegal juga, SMP 1 Balapulang. Negeri juga ya? Negeri juga. Terus SMA-nya waktu itu saya di lingkungan pondok. Jadi di situ ada pondok. Berarti bukan alia atau SMA swasta? SMA swasta tapi lingkungan pondok. Iya. Yayasan pondok. Betul di situ. Nah dari situ memang saya dilahirkan dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Bapak anak kedua. Saat anak kedua itu saya sudah mulai harus memikirkan adik saya. Adik saya keluar SMA Bapak langsung kerja atau langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta. Ke Jakarta saat itu tujuannya apa Pak? Saya ingin membahagiakan orang tua dan kan maksud saya udah ada di incer-incer, gue mau kerja di sini deh. Saya belum ada. Datang aja ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta. Nemuin siapa di Jakarta? Waktu itu orang pertama yang saya temui paman saya. Paman ada di Jakarta. Di Jakarta waktu itu paman saya udah kerja di Asta sebagai security. Oh iya. Saya nemuin beliau dan kebetulan tinggi saya kurang. Nggak jadi. Nggak jadi itu. Karena tinggi minimal di sigap itu 170. Ya. Saya baru 160 meter. Waktu itu saya nggak masuk. Akhirnya saya dimasukkan di security punya LPRI, Legion Veteran, Kecamada. Di situ nggak lama. Akhirnya jaga di mana saat itu? Di kota. Oh di kota. Perkantoran. Perkantoran ruko. Berapa lama Pak? Nggak lama, sebulan. Kenapa? Nggak betah. Akhirnya dari situ saya dititipkan lagi sama paman saya juga melalui babinsa yang sering ketemu dengan akrab paman saya, dititipkan di Koramil. Jadi Wanra. Iya, di situ saya dititipkan. Saya tahu. Sobat muda, dulu ada namanya Wanra. Wanra itu semacam singkatannya kan sukarelawan rakyat ya, yang memang itu dinaungi oleh Koramil setempat ya. Itu sebetulnya mirip-mirip security tapi di bawah Koramil ya. Koramil. Nah di Wanra berapa lama? Saya di situ 3 tahun. 3 tahun. Jaganya di mana? Pertama kali saya dikeluarkan surat perintah itu dari Dan Ramil, saya dialokasikan di PT Binek Prestasi di Binek. Oh, Dan Ramil ini Sunter, Jakarta Utara. Langsung taruh di perusahaan logistik itu. 3 tahun tuh. 3 tahun. Ya alhamdulillah disitulah saya bermodalkan semangat untuk mau bisa belajar. Sorry Pak, waktu jadi Wanra gajinya berapa? Nggak apa-apa ngomong di sini supaya jadi motivasi orang gitu. Waktu itu saya ingat banget ya, gaji saya waktu 320.000. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Tahun 2000 320.000. Tapi belum nikah kan? Belum nikah, saya tinggalnya di Barak Koramil. Jadi saya waktu itu masih nggak kontrak. Jangan tidur di barak. Lagi tidur di barak. Selama 3 tahun. Sama satu tahun itu. 1 tahun di barak. Habis di barak itu akhirnya saya izin ke komandannya, Danton sama baru anda saya kayaknya mau kontrak dulu Pak. Seperti itu. Kontrak di Papanggo, Warakas, Jakarta Utara ya. Selama berapa lama? Dari situ kita mulai berpindah-pindah tuh namanya lingkungan kontrak. Saya ingin kontrak itu dengan yang dekat musola dengan masjid. Biar saya pokoknya Bapak tuh di Barak itu kan ada masjid ya? Ada punya Koramil ya. Jadi Bapak pindah ke kontrakan yang cari kontrakannya dekat musola atau masjid. Ya, biar kalau udah tidur pun dengan orang aja jadi bisa deket gitu. Iya. Selama 3 tahun akhirnya itu pun saya sama dialokasikan perpindahan rotasi. Jadi rotasi dari perusahaan logistik ke waktu itu ada namanya kita kan ada proyek tuh, proyek kegiatan
project shop. Dari situlah saya mulai terbuka. Tapi masih di Wanra itu masih ya? di Wanra. Di rolling kerjanya? Masih cuma diputar. Ya, alhamdulillah karir saya mulai dari situ, dari mulai saya dipercaya menjadi admin PKD itu khusus di depan aja. Gitu. Aja. Terus dari situ udah mulai naik jenjang karir, saya di Wakil Danru. Gitu. Wakil Danru 2 tahun. Wakil Danru 2 tahun, lanjut ke Danru. Saya masih jadi penambangan jadi Danru juga Kepala Regu. Kepala Regu kurang lebih 3 tahun. Akhirnya artinya ketika naik jadi wakil Danru, naik juga salary-nya dong? Naik, di situ kan ada tunjangan jabatan. Iya. Sampai akhirnya di Danru tuh Kepala Regu. Dari situ saya itu kan di situ masih bau apa sih ya, statusnya kan orang Koramil. Iya. Bukan orang perusahaan. Bukan langsung direct perusahaan, cuma diperbantukan di situ dan pengendalian oleh Koramil. Saya kalau begini terus bagaimana masa depan saya? Akhirnya saya menghadap ke manajer logistik waktu itu. Manajer logistik masih Pak Bagus. Pak Didi dan teman-teman tim misalnya, saya langsung menghadap, Pak, mohon izin Pak, seandainya saya bergabung langsung di kegiatan logistik, bisa dong. Akhirnya di saat itu pula saya diterima saat itu. Mas Hakim mana aja? Karena Bapak udah merasa dekat dengan Pak Bagus itu. Dekat, dan saya lingkupnya kayak saya menguasai banget kan namanya kegiatan. Keluar masuknya barang ini. Barang masuk, barang keluar, barang masuk dari data, masukkan stok, masukkan sistem. Kayaknya saya bisa nih kalau begini mah. Ketimbang dengan kondisi saya saat terus ini. berani ngomong. Berani langsung ngomong. Diterima. Gak usah dites segala. Akhirnya dia kamu, tapi harus mundurkan diri dulu dari Koramil. Iya. Saya ngadep ke Dan Ramil, buatkan surat perintah pengunduran diri, semua baju dirucutin, kembalikan, siap, balikin lagi ke sana. Termasuk kartu anggotanya, surat perintah balikin lagi ke sana, sehingga saya resmi jadi manusia biasa lah itu ya. Gitu. Dan langsung diterima di logistik. Berapa lama Bapak di logistik? Di logistik langsung penempatan Pak. Waktu itu ada penempatan, kebetulan pada Dunekos itu ada logistik project di Bujir, Bogor. PT Sobat Muda, PT Dunia Express Transindo itu adalah salah satu perusahaan logistik besar di Jakarta. Bahkan ada beberapa cabangnya ya Pak di Jawa Barat. Kalau nggak salah ya, terutama ada Jawa Timur. Berarti Bapak sejak mengundurkan diri dari Wanra bergabung di perusahaan itu. Jadi apa Pak? Waktu itu saya jadi staf logistik untuk pengikutan incoming barang. Jadi barang masuk, barang keluar, barang masuk. Sorry, saya tanya gaji lagi nih. Ada nggak kenaikannya? Ada di situ. Karena dari yang tadinya security, ketika beralih menjadi orangnya. Saat gaji terakhir di security atau di Wanra itu berapa gaji terakhirnya Pak? Masih 300-an? Itu udah nyampe 2,5 juta. Selama 3 tahun tuh udah sebegitu ya? Udah naik di situ. Tahun berapa tuh 2,5 juta? Tahun 2006 misalnya. 2005-2006 lah ya. Baru masuk ke logistik dengan salary-nya agak naik. Disesuaikan dengan waktu UMP waktu saat itu. Iya. Nah, berjalan dengan waktu, saya ingat banget tuh. Jadi yang pertama kali saya udah mulai terjun di dunia logistik, saya tuh mainin barcode terus tuh Pak. Gitu. Scan barcode, barang masuk, barang keluar, barang masuk, barang keluar. Menyamakan sistem SAP. Berarti bertanggung jawab terhadap barang masuk, barang keluar, dan selisih gitu ya? Selisih stok. Dan nggak boleh ada selisih? Nggak boleh. Kalau ada selisih, cari sampai ketemu di mana selisihnya. Oh gitu. Pernah terjadi? Pernah terjadi. Jadi misalkan tapi ketemu. Harus close saat itu juga. Jadi mulai masuk, kita kan akan mulai pergerakan barang masuk dari mulai shift, misalkan setiap 8 jam itu kan shift-shiftan nih, 1 jam kemudian diterima 1 jam berikut diterima sudah baju sampai total akhir 2.000 misalkan 2.500 item dengan berbagai macam produk barang. Berapa lama Bapak menghandle logistik Pak di bagian itu? Di incoming atau inbound itu setahun. Pindah bagian. Akhirnya setahun itu saya matang, saya dipindah ke outgoing atau outbound.
Outbound, artinya ditempatin di luar perusahaan itu. Masih di Project, situ. oh masih Masih di rumah, penempatannya beda. Kalau panik kan inbound itu barang ya. Ini outbound. Outbound itu barang keluar. Ya. Jadi memastikan barang keluar, sebelum barang itu keluar tuh ada prosesnya itu. Ya. Secara prosedurnya bagaimana, secara sistem potong stoknya bagaimana. Pindah di outbound berapa lama Pak? Di situ 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu di 2 pindahin lagi. tahun selesai project itu habis. Oh. Karena tender ya 3 tahun dievaluasi dan itu waktu itu ada Saat itu Bapak udah karyawan tetap? Udah karyawan tetap. Di situ saya alhamdulillah 6 bulan langsung diangkat. Oh mantap. Mungkin lihat apa sih Kinerja ya. kinerja dan semangat. Setelah itu dimutasi lagi, rotasi. Saya dari logistik pindah ke operasional tracking. Operasional tracking. Di situ saya Nanganin apa Pak? operasional. Jadi kegiatan operation tracking itu kita Termasuk P2H itu bukan? Oh, bukan. belum. Jadi kita membantu kegiatan. Mas di situ saya mulai berjenjang karir di situ. Ada namanya group leader. Wow. Group leader itu di bawahnya supervisor. Ya. Membantu operasional supervisor terkait operasional operation. Kurang driver, kendaraannya yang mau dikirim udah siap ready apa belum. Ketika ada situasional yang kira-kira emergency, oh ini harus diantar ke sana dan sebagainya. Jadi membantu. Disitulah kurang lebihnya saya berjalan 2 tahun. 2 tahun berjalan, saya dipindahkan ke rotasi lagi untuk membantu di legal dokumen kendaraan. Oh gitu. Jadi Yang ngurusin kir, tilangan, terus ketika ada insiden. pokoknya urusan legal. Operasional gitu ya. Berapa lama Pak? Di situ saya sama senior saya, di situ saya belajar lagi tuh pakai lagi di situ. Karena kan dari logistik pindah ke operation. Yang nggak ada pengetahuan itu ya. Di situ dicemplungin lagi di itu tadi legal. Setelah itu dari legal pindah lagi. Dari legal itu saya juga berani terus ya. Pengen ada suatu peningkatan lagi gitu ya. Saya orangnya sifatnya bosenan Pak. Kalau tidak ada yang lebih menarik saya bosan sendiri. Oh gitu. Kerja begini-begini aja. Akhirnya Uring-uringan. dilalahnya Pak. Dilalahnya kembali ke dilalahnya. Di divisi chef itu kurang orang. Oh, ada namanya divisi KSMR, HSE gitu ya. HSE. Di situ membutuhkan orang dan orang saya dicemplungin lagi. Itu Bapak minta atau dicemplungin? Saya tidak, saya nggak minta. Dicemplungin. Dicemplungin nama waktu itu saya begini, kenapa saya sih Pak? Apa nggak ada orang lain yang lain? Iya. Manajemen dan orang-orang yang lain maunya Pak Hakim. Gitu. Kenapa milihnya saya? Ya dari sikap karakter Bapak orang yang disiplin, yang sehingga di safety perlu orang disiplin ini gitu. Baru dicemplungin. Cemplung aja saya nggak tahu apa-apa tentang safety. Nah terus saat Bapak dipindah ke bagian safety atau QHSE, kan Bapak nggak punya basic sama sekali. Pengetahuan Sama sekali. dasar. Nol. Bapak apa yang dilakuin kalau nggak punya kemampuan atau pengetahuan safety? Apa yang Bapak lakuin? Sedikit demi sedikit saya beli buku Pak. Buku safety apa sih tentang safety gitu ya. Saya beli buku terus dari buku saya baca-baca. Tapi itu kan kurang itu juga namanya membaca pemahaman buku ya. Terus saya sering browsing. Terus saya juga sering ada kalanya sharing dengan teman. Di saat itulah saya mulai ada yang namanya tutup pintunya tutup. keilmuan yang basic safety-nya saya mulai dapat nih Pak. Oh safety ternyata begini. Iya antara insiden dan accident itu berbeda artinya. Tadinya saya nggak ngerti, taunya celaka kan gitu. Antara insiden dan accident itu artinya berbeda. Setelah itu baru saya masuk kan. Nah di saat pula di situ saya juga pernah munajat pada Allah, ya Allah saya ingin punya seorang atasan yang bisa membimbing tentang safety, dan orang atasan itu yang ilmunya tentang safety-nya itu luar biasa dapat gitu. Dari situ alhamdulillah saya ketemu Tapi saya dikerjain. Di situlah saya ketemu dia. Allah mempertemukan dengan ya figur Bapak ini waktu itu saat di tahun 2013 itu. 2013 itu. 2013 saya bertemu dengan Bapak di situ tuh, seorang Pak Cecep Ilyas yang safety-nya luar biasa itu. Alhamdulillah ini saya cari-cari aja udah kayak gitu. Cuma awalnya gue dikerjain ini perasaan orang nggak tahu apa-apa nih, tapi gue diajak keliling lapangan. Ya memang saat itu saya merasa pada saat masuk ke perusahaan logistik itu saya ngerasa, aduh gue salah tempat apa gimana ya. Waktu itu kan nggak rapi banget ya Pak. Belum ya. Itu trailer
kalau parkir semaunya, sampai maaf loh, kotoran manusia. Ya Allah ya Rabbi. Itu namanya. Tapi ya itu Pak, saat itu saya merasa tertantang gitu ya. Saya nggak ngeliat salary karena waktu saya masuk ke perusahaan itu salary saya downgrade Pak, downgrade. Tapi buat saya bukan itu tujuan utamanya. Tapi saya harus membuat warna itu di perusahaan itu. Ketemulah dengan sosok ajaib. Ini orang-orang buat ini sok tahu banget nih orang ngerjain orang nih. Nah saat itu kan kita mulai nih soal diskusi bikin program tuh ya, bikin program yang wah ini Pak Hakim harus saya didik bener-bener nih. Waktu itu ingat gak Pak? Saya terangin tentang identifikasi bahaya, tentang safety, implementasi dan seterusnya. Sampai saya pernah Pak harus belajar komputer lebih bisa lagi ya. Bisa lagi. Waktu itu saya tanya tuh, kalau Bapak ingat Pak Hakim, karena Pak Hakim orang super pede, kalau saya tanya Pak Hakim, bisa komputer nggak? Bisa. Ini orang selalu bilang bisa, nggak pernah bilang nggak bisa. Saya tanya waktu itu, nggak tahu masih ingat apa nggak? Oke, berapa persen Bapak bisa komputer? Saya tuh ente jawab 50%. Wih, pede banget. Saya buka Word, tek. Di Word itu kan ada fitur-fiturnya kan? Iya. Nah Pak, kalau 50%, artinya separuh dari fitur ini Bapak bisa mengoperate. Wah, kalau itu mah enggak itu mah. Waduh, ini orang pede amat 50%, tapi begitu ditunjukin, ya enggak Pak, kalau 50% itu mah 1% aja kagak. Waduh, ini orang super pede, tapi dari situlah saya percaya Pak, Bapak tipe orang yang bisa dibentuk. Walaupun dengan super sabar Pak. Super sabar. Bahkan nggak tahu Bapak ingat nggak saya pernah ngomong. Waktu kita diskusi, Bapak nggak nangkep juga. Diskusi nggak nangkep juga. Saya pernah ngomong gitu. Kalau saya nggak dosa ngebunuh orang, Bapak udah saya bunuh. Aduh, saking apanya, ya Allah, gue dikasih ujian begini aja ya ngajarin orang. Apa ya? Tapi buat saya ini harus sukses, harus bisa ini. Saya tipe orang ini Pak. Jadi kalau punya subordinat atau member, saya harus didik orang ini harus lebih hebat dari saya. Akhirnya saya doktrin Bapak harus kuliah Pak, harus kuliah. Bagaimana Bapak bisa dinilai mahal? Kalau nggak ada jenjang pendidikan yang bagus. Nah, apa yang Bapak apa yang membuat Bapak jadi lanjut kuliah lagi? Di situ omongan Bapak itu saya cerna tiap hari. Setelah iya. Laptop masih ada laptop? Itu. Laptop Masih banget. kita beli di Bekasi Cyberpark itu Itu ingat banget tuh. Jadi di sini saya bersyukur banget dipertemukan dengan seorang Bapak. Bapak sebagai seorang kadang kalanya sebagai seorang pimpinan, ada kalanya jadi bos, ada kalanya sebagai seorang atasan, ada saudara, kakak, teman. Makanya ya Allah, itu pas banget di sini. Sampai saya ingat banget waktu saya belum punya laptop, dibeliin laptop. Pandang ada coba ya Allah. Ayo kita berangkat ke Bekasi Cyberpark. Pilih. Itu laptop sampai sekarang nggak akan saya jual. Gitu ya. Bisa buat cerita pada saya. Iya benar Pak. Saya ingat banget Bapak itu beliin laptop. Udah berangkat. Masalah harga nanti urusan. Saya dibeliin, ingat banget masih ada laptopnya Pak. Bagus. Saya abadikan itu. Saya jadi ingat banget. Mulai bisa megang laptop. Hanya dengerin musik. Oh iya, pokoknya buka laptop, nyalain sama denger musik gitu ya. Ya Allah, di situ saya tengah. Oh iya. Saya harus langkah lebih baik. Sampai akhirnya saya kan waktu itu, saya bener nggak sih omongannya? Saya ikutin ke kampusnya itu. Oh iya di sini. Saya iseng banget itu Pak. Oh gitu. Pertama kali saya masuk, berani nggak ya? Tapi pada saat itu sama mama keluarga bimbang. Pada saat mau nerusin kuliah? Iya, bimbang. Bimbangnya gimana? Nanti Abi gimana?
Mampu nggak? Ya, buat makan keseharian, Oh, buat gitu. anak, buat Gitu. kontrak dan sebagainya gitu. Saya itu masih ngontrak Pak. Oh gitu ya, masih ngontrak Masih waktu ngontrak, ya. awal kuliah ya? Itu gimana ya? Akhirnya kuncinya Bismillah dan semangat. Saya perserahkan pada Yang Maha Kuasa, ya Allah, saya niat baik ibadah. Dan di situ perjalanan demi waktu. Karena yang saya yakini gini Pak, kita kan muslim gitu ya, orang yang beriman dan menuntut ilmu. Nah menuntut ilmunya itu Pak, saya selalu pikirkan dan saya doktrin anak-anak buah saya, pasti diangkat derajatnya. Betul. Cara Tuhan ngangkat derajat kita tuh kita nggak tahu. Beda-beda. Beda-beda. Yang penting kita jalankan. Terus jalankan. lanjut, lihat tuh. Lanjut saya mulai itu step demi step saya jalankan. Sampai saya tuh nyicil tuh. Iya, uang kuliah. Bukan. Uang mukanya dia saya nyicil. Bukan. Sama rektornya sama bagian tadi nama apa? Bisa nyicil nggak Pak uang muka di awal? Udah bisa Mas. Yang penting semangat berangkat kuliahnya siap. Saya nyicil Pak. Oh gitu. Saya cicil tak punya. Sampai ya Allah sampai kita bisa. Ketika hari terakhir saya di wisuda itu kayak mimpi Pak. Orang tua diajak. Orang itu saja. Apa kata orang tua yang dulunya bimbang? Semua menangis air mata dari air mata di saat itu. Saya pun kayak mimpi yang kayak orang terbangun dari tidur. 4 tahun lamanya. Iya 4 tahun ya. 4 tahun. Karena waktu itu masih Iya, lama ya. Jadi 4 tahun. Masuk 2013. Dan saya, Tapi 4 tahun itu proses kuliah ada hambatan nggak Pak? alhamdulillah nggak ada. Lancar-lancar aja ya. Cuma keluarga agak sedikit bimbang. Sedikit aja itu. Faktor biaya, Faktor biaya. Dan bukan faktor kemampuan mikir. hanya biaya karena kan Gimana Abi? Abi loading. Oh ternyata biaya ya. biaya aja. Ya, sehingga saya yakinkan sama istri insya Allah Allah akan memudahkan semua urusannya. Itu yang bikin sukses tuh begitu. Yang penting dapur ngebul terus. Oh, betul. Masalah biaya perkuliahan itu urusan saya sih. Nanti gimana caranya lah yang bilang. Tahu sendiri kan kerjaan itu nggak ada uang tambahan apa-apa. Iya kan? Murni itu. Apa kalau kita ngitung matematik manusia nggak cukup itu Pak. Tapi saya berkeyakinan karena saya melakukan Pak. Saya didoktrin dulu juga begitu sama bos saya. Kuliah lagi Pak Cecep, kuliah. Gimana caranya kuliah? Anak udah 1. Ya walaupun saya nggak ngontrak, saya diskusi sama keluarga. Udah Bismillah. Itu saya turunin aja apa yang saya lakukan, yang saya dapat saya turunin. Betul. Ketika di situ saya lakukan dan Wisuda orang tua dipanggil semua, diundang. Undang. Ibu bapak. Bapak udah almarhum. Oh, Cuma di pas hari wisuda itu saya juga sebenarnya ada momen yang saat itu berkenaan langsung dengan ujian akad 3 umum Pak. Waduh. Di saat itu juga hari itu juga jam itu juga. Maka saya nggak bisa ikutin seremoni sampai dibuka toganya sama saya nggak saya pilih mana. Karena hari itu jam 8 harus udah ada di gedung Balai K3 Pusat untuk mengikuti tes ujian nasional sama-sama ujian kan dia tahu. pengawasnya dari kementerian Kemenaker. Kalau saya nggak hadir batal gugur. Iya. Gimana ya? Akhirnya saya pagi-pagi berusaha menghadiri foto bersama dulu sesi pertama foto Di acara wisuda. Baru ujian akad 3 umum. Itu saya langsung berlaku ke Terus orang tua gimana? orang tua tetap siapa Bu mau ini nggak Mak ikut seremoni kan saya beli tiket 3 tuh Mas karena udah saya persiapkan cuma nggak tahu kalau di hari itu schedule-nya berkurang saya sengaja beli tiket 3 buat anak istri dan ibu saya ternyata akhirnya tiket itu nggak digunakan udah pulang aja dah yang penting sudah tahu acaranya akhirnya udah mas saya nangis kakak saya nangis istri saya nangis semua mimpi Pak laksana mimpi Sudah ya. saya bisa nanti sudah bila S1 saya dapat sarjana ekonomi. Saya pun begitu ya Allah. Pakai toga. Ya Allah. Saya nangis juga sedikit air mata itu mengeluarkan air mata tanpa disadari di situ. 4 tahun ternyata ini ya. Singkat 4 tahun ya. 4 tahun. Indahnya hikmah dan pokoknya. Ketika kita jalani dan nikmati proses Pak, maka kenikmatannya ya di situ tuh. Hikmah dan nikmatnya luar biasa. Berjalan waktu. Akhirnya saya tibalah di tahun 2019
di dunia ekspres kurang lebihnya 19 tahun saya di situ Pak. 19 tahun 19 tahun di ngajuin desain. apa? Terakhir saya di Safety ya, Iya. di GSS di 2019. Saya pengen suatu tantangan yang lebih saya bilang kalau saya udah itu bosannya muncul kalau Cari hal yang baru. Iya, jadi saya muncul. Keluar. Saya resign 2019 saya resign bulan Oktober. Tapi udah dapat kerjaan. Belum. Oh, desain gitu aja. Itu aja udah. Karena saya percaya di belakang Allah tidak itu. Betul. Hari itu saya juga Jadi resign itu saat Bapak belum dapat kerjaan juga kan? belum. Tapi di situ saya percaya saya Ya. tidak akan lama pasti punya kerjaan. Begitu. Saya yakinin terus. Dan disitulah pentingnya kita itu punya network, Betul. punya banyak teman, banyak Ya, saudara, silaturahim, Pak. silaturahim. Sehingga pada saat itu saya tidak susah-susah Pak. Saya komunikasi dengan Nggak ngelamar. enggak, begitu saya send CV, yaudah kapan bisa kita interview? Nanti ini sudah nyampe di GM HRD, nanti Mas Akum tinggal interview dengan HRD. Akhirnya saya datang ke situ, sampai saya diminta gaji berapa? Wah, beda kan? Itu kan yang pernah saya ngomong, Pak. Ada saatnya ketika kita sudah dinilai oleh orang lain mahal, maka pada saat kita ngelamar kerjaan pun orang akan nanya mau gaji berapa. Saya tunjukin, mau izin HR manajer HRD-nya sama manajer kepala divisi saya punya. Dulu saya kerjanya segini Pak, salarinya di tempat lama saya. Kan di Dunek, saya tahu Dunek. Karena saya itu waktu kenal beliau juga waktu di Dunek. Oh gitu. Waktu ada kontestan di situ akhirnya saya di pas ada saya begini Pak, kamu satu bisa, kamu bisa bergabung. Mau minta gaji berapa? Saya bilang Pak, gaji lama saya begini. Bapak ada lebihnya enggak? Kalau jujur Bapak, kalau saya bilang saya minta segini. Loh, dulu gajinya berapa? Ya kalau Bapak nanya dulu, jangan tanya dulu. Sekarang kan gitu harusnya. Saya gaji lama segini Pak. Tapi di bagian safety, Safety juga. posisi jabatan Waktu itu di supervisor. supervisor HSE. Udah. Kita ambil sedikit ya Mas Hakim ya. Boleh sebut nama PT-nya Pak? PT Bluebird Group. Ironbird. Bluebird Group. Namanya di Ya, Ironbird. ya. Berapa lama di Bluebird Group? Di sana kurang lebihnya hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Resign lagi. Ketemulah tuh, mau 2 tahun itu masa bosan lagi. Oh, Bapak bosenan ya? Di situ akhirnya saya mulai mikir lagi itu. Gimana ini ya? Bosan karena gajinya nggak naik-naik apa gimana? Antara lain itu. Salah satunya itu. Tapi yang lebih mendominasi adalah keinginan tahuan ya Pak. Yang lebih Tantangan dan di salary juga gitu ya. Ya itu mah manusiawi lah. Manusiawi. Pengen cari yang lebih baik. baik. Tapi paling tidak jangan itu yang menjadi patokan sih Pak. Saya selama ini bukan melulu tentang berapa angka yang saya terima, tapi saya bisa mewarnai perusahaan itu apa enggak kan gitu. Nah sekarang pindah lagi di perusahaan. Saya riset lagi di situ juga. Di saat itu dia sama, saya belum punya pandangan karena belum ada. Belum dapat kerja tapi udah resign. Nah ini nih sobat muda, ini pengalaman nih. Jadi kalau kita kerja, terus kita sudah memberikan effort yang optimal di salah satu perusahaan, kemudian nggak merasa betah gitu, kok nggak nyaman, jangan nunggu dapat kerjaan dulu baru resign, itu susah. Harus resign baru dapat. Biasa itu saya ya pengalaman Pak Hakim juga sama. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain punya pengalaman yang beda. Tapi biasanya itu sih. Nah sekarang posisinya apa Pak? Manajer. Ya dong. Kembali lagi tuh, ya alhamdulillah itu perjalanan waktu. Jadi pas resign itu sempat ada waktu menunggu itu Pak, waitingnya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan terus saya juga di rumah ada pecel lele. Ada usaha pecel lele. Saya bantu kegiatan pecel lele dulu. Jadi nggak nganggur banget ya. Ada Kegiatan. Di situ padat banget sebenarnya. Gitu Padat ya. banget. Cuma saya coba sama istri gimana kalau saya kerja lagi. Silakan Bu. Saya coba itu tadi Pak, berkahnya ketika kita punya teman, punya saudara banyak. Betul. Saya tidak melalui job street enggak. Di grup kan ada di grup tuh, Ya. grup HSE. Coba Mas Hakim tuh, Hakim coba itu ada lowongan di mana? Di itu tuh BP Logistik Group. Coba tuh kayaknya pas banget kalau Pak Hakim masuk di situ. Itu sudah ada 4 orang di situ Pak, kandidatnya. Termasuk teman saya juga udah mencoba. Saya coba tuh, belum. Gak lama saat itu saya dipanggil dari situ, masya Allah.
sama hakim hukumnya di mana gitu. Saya pernah di PT Bina Prestasindo, terakhir saya jabatan supervisor HSE, terakhir kemarin saya juga jabatan terakhir saya supervisor HSE, dan sekarang saya sedang free. Cuma free-nya ini saya ada usaha. Pas banget nih kata beliau. Apa kiat-kiat apa yang Bapak bisa lakukan kalau Bapak diterima? Nah, itu pertanyaan. Coba sampai saya diberi tantangan yang luar biasa. Oh gitu. Iya, coba Bapak lakukan ketika ada info kalau tes langsung. Oh gitu. Coba Bapak apa yang bisa perbuat? Apa yang Bapak lakukan itu? Terus Itu yang Pancing. muji manajer atau kepala divisi. GM-nya dia Pak. Oh GM. Coba Bapak apa yang bisa Bapak lakukan? Apa yang bisa berbuat? Apa yang bisa Bapak untuk mewarnai di sini? Kebetulan basically saya udah ada di situ lah saya sampaikan. Itu karena pengalaman lapangan kita ini yang bisa menjawab soal itu tuh Pak. Kalau cuma teori nggak bisa. Betul. Sampai itu ada apa tentang apa gitu juga. Oh gitu. Salah regulasi apa tentang wah enceng. Coba penggunanya bagaimana? Ini mah ngajarin ayam berkokok. Akhirnya yaudah kapan mulai bergabung nih gitu. Oh gitu. Tapi jangan lihat gaji ya di sini ya siap. Kebetulan manajer HSE di sini lagi kosong. Nanti Mas Hakim untuk mengisi kekosongan itu siap. Kapan bisa mulai masuk dan asesmen untuk menganalisa kekurangan yang ada di sini. Secepat ibu bisa memberikan kesempatan akan saya lakukan ya bilang gitu. Ya udah masuk deh besok. Kamu Bapak analisa peluang manajer itu. Iya. Nanti di situ kebetulan head HSE-nya sedang kosong. Waduh. Kenapa kosong? Karena kemarin kena COVID gitu. Sebenarnya bukan karena kena COVID sih. Meninggal? Enggak. Meninggal. Oh gitu. Ya, karena saat itu memang lagi COVID jadi iya. bukan karena penyakit tapi karena punya riwayat. Jadi Bapak diterima jadi manajer itu saat COVID melanda ya? Melanda. Dan itu di situ. Ya udah saya bismillah lah dengan kasih tantangan gitu. Jadi sekarang posisi Bapak manajer. Head HSE. Mantap. Ini bukan apa-apa. Mantap. Saya juga nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Semua itu saya adalah terima kasih banyak. Kenapa terima kasih ke jadi, saya? Seorang Pak Cecep itulah sebagai figur inspirasi dan motivasi di diri saya. Jadi saya. Yang Bapak terngiang-ngiang dengan saya apanya Pak? Jadi jangan pernah patah semangat yang pertama. Lakukan apa yang bisa lakukan. Jangan menunggu hasil. Hasil mana itu belakangan. Lakukan saja apa yang bisa lakukan. Ikhlas lakukan. Nanti di situ akan muncul namanya magnet rezeki. Dan itu terbukti sekarang. Saya baru menyadarinya. Oh iya ternyata magnet rezeki ketika kita lakukan ikhlas dan akan muncul di situ. Allah lah yang akan mengasihnya. Ketika kita sudah hubungan horizontalnya paralel ke atas nanti akan turun. Seperti itu Pak. Luar biasa. Makanya sebenarnya di situ ya, kan saya pernah bicara sama Bapak, manusia yang baik adalah manusia yang berguna buat manusia yang lainnya. Betul. Kan, gitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Betul. Itu saya ingat omongan Agim itu. Iya ya, saya harus berguna. Makanya dimanapun saya kerja, dimanapun kita kerja harus memberikan warna dan manfaat. Betul. Saya ngadain bincang-bincang asik di channel YouTube saya, salah satunya itu Pak. Saya nggak ngelihat, nanti dapat berapa, enggak. Makanya saya undang orang-orang yang menurut saya bakal jadi inspirasi. By the way, terima kasih udah mau berkenan hadir nih. Saya yakin Bapak sekarang punya kesibukan yang luar biasa, tapi terima kasih atas waktunya untuk hadir di diskusi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memang punya manfaat buat orang lain. Terima kasih sekali lagi Pak Kim. Dan Sobat Muda, dimanapun Anda berada, demikian obrolan atau bincang-bincang asik hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita atau sosok yang hari ini saya ajak diskusi bisa menjadi inspirasi buat kita.
satu hal yang harus kita garis bawahi adalah jangan pernah takut melakukan sesuatu, Pak. Lakukan, hasil mah kita serahkan ke Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai manusia tugasnya hanya ikhtiar kan gitu ya, Pak. Masalah berhasil atau tidak serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatian sobat muda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Hakim. Halo, Pak.